Jumat Agung adalah satu peringatan bagi semua orang Kristen di seluruh dunia untuk mengingat akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pada hari ini kita juga peringati bersama-sama sebagai satu jemaat. Kita sangat bersyukur bahwa kita dipilih untuk bisa menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan Jumat Agung pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kami boleh punya hari ini. Di dalam mempersiapkan Paskah, kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa sebelum Paskah itu terjadi, ada penyembelihan domba Paskah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah yang kami peringati pada hari ini Tuhan. Kami berdoa agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, Engkau berikan pengurapan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kata-kata yang keluar boleh sesuai dengan kehendak Engkau saja oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. My Savior's Scars adalah satu kutipan bait lagu yang saya pernah dengar. Dan waktu saya mendengarkan ini, saya teringat tentang bagaimana Yesus bertemu dengan Thomas. Thomas bertanya, apakah betul? Karena dia tidak yakin bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Pada waktu bertemu dengan murid-murid yang lain, Yesus hadir di sana. Dan dia menunjukkan kepada Thomas bekas paku di tangannya dan bekas tusukan di lambungnya. Dan dia berkata kepada Thomas, kau telah melihat bekas luka. Engkau telah melihat scars yang saya punya. Janganlah tidak percaya, melainkan percayalah. Kemudian Thomas mengeluarkan sebuah pengakuan yang sangat fenomenal. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Kemudian Yesus menyambung. Dia berkata kepada Thomas, karena engkau melihat, barulah engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah pesan yang Yesus sampaikan kepada Thomas tentang bekas-bekas luka yang dialami oleh Yesus. My Savior's Scars atau bekas-bekas luka juru selamat kita, juru selamat saya, akan menjadi sebuah kenangan yang akan kita ingat. Bahwa pernah ada seseorang yang begitu mencintai saudara dan saya. Bahkan di kitab Wahyu dicatat, ketika anak domba itu diperhadapkan di depan tahta, dikatakan itulah anak domba yang baru disembelih. Artinya apa? Bekas luka pun ada di dalam domba itu. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa kalau terjadi kebangkitan bekas itu masih ada? Tapi saya sangat percaya itulah bukti yang Tuhan mau nyatakan kepada manusia. Untuk orang tidak lupa akan sejarah, tidak lupa akan kasih yang begitu sempurna. Untuk mengingatkan kita bahwa Yesus begitu mengasihi kita, bahkan dengan nyawanya sendiri. Bekas-bekas itu menunjukkan kematian yang sempurna sebagai manusia. Karena hanya dengan kematian anak manusia lah bisa menebus manusia yang lain. Itu sebabnya Yesus dikatakan sebagai Adam yang kedua. Di Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia dipukul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada beberapa poin yang sangat menarik di sini ketika kita membaca nubuat dari kitab Yesaya. Karena ratusan tahun sesudahnya barulah nubuat ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Waktu itu
orang belum punya gambaran tentang siapa orang ini. Bahkan ketika kata-kata itu dikatakan kepada seorang sida-sida, dibacakan oleh seorang sida-sida di dalam perjalanannya pulang ke Ethiopia. Dia bertanya kepada seorang murid Yesus duduk di sampingnya, dia katakan, tentang siapakah orang ini? Apakah itu dia berbicara tentang dirinya sendiri atau ada orang lain yang sedang diceritakan? Kemudian Filipus bercerita kepada sida-sida dari Ethiopia tentang Yesus. Itu adalah sebuah perwujudan atau sebuah penyataan dari nubuat yang dinyatakan terjadi dalam hidup Yesus. Dikatakan sesungguhnya bilur-bilur itu adalah sebuah tanda bagi kita, sebagai sebuah proses untuk membantu kita, untuk mengubahkan kita dari orang yang memiliki masalah yang seharusnya menanggung penderitaan, tetapi ditimpakan kepada Yesus. Dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Semua orang tidak suka sakit, betul ya? Semua orang pengen sembuh dari sakit penyakit. Tetapi kita juga memahami saudara-saudari bahwa ada dua jenis penyembuhan yang terjadi. Ada namanya penyembuhan secara cure atau curing, penyembuhan secara fisik. Tetapi juga ada namanya healing atau penyembuhan secara keseluruhan atau holistik. Banyak orang berpikir bahwa penyembuhan secara cure adalah jauh lebih penting daripada healing. Tetapi kita disadarkan bahwa sesehat apapun manusia, pada akhirnya mereka juga akan mati. Seberapa hebat pun peremajaan yang dilakukan oleh manusia, pada akhirnya juga akan menua, kemudian akan keriput dan keropos. Tetapi healing berbicara sebuah penyembuhan yang mungkin bisa berakibat selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Tetapi disembuhkan, ditanggung oleh Yesus. Satu-satunya penyakit yang akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Bahkan saya sebut sebagai penyakit yang paling fatal di dalam kehidupan, yang paling kritis di dalam kehidupan kita, adalah penyakit karena dosa. Alkitab mencatat itu sebagai maut. Upah dosa adalah maut. Akibat daripada penyakit dosa adalah maut. Dan itu dikatakan oleh Yesus, dia tanggung penyakit kita akibat daripada dosa-dosa kita, dia tanggung. Di Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, ia menyembuhkan segala penyakit. Hari ini banyak orang mencatat penyakit kritis yang ditanggung, ya. Insurance itu bisa dinilai dia asuransi yang bagus kalau dia menanggung lebih banyak penyakit kritis. Tapi tahukah saudara, penyakit kritis terbesar manusia hari ini adalah akibat daripada dosa. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah membayar itu dengan bilur-bilur dan luka-luka, tusukan di lambung dan juga paku di tangannya dan kakinya sebagai bukti bahwa dia pernah mati, pernah ada di dunia ini. Dan dia menunjukkan itu kepada Thomas. Di Matius 4 ayat 23 juga dikatakan tujuan Yesus datang ke dunia, dikatakan ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Itulah Yesus Kristus yang sangat mengasihi saudara dan saya. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Tapi juga yang kedua dikatakan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Jikalau penyakit disembuhkan, tetapi ada juga efek-efek yang lain, itu tentang kesengsaraan. Mazmur 22 ayat 24 mencatat bahwa orang sengsara itu menjijikkan. Tidak ada orang yang mau sengsara dalam hidup, betul ya? Kalau ada satu karya sastra beberapa tahun yang lalu dikatakan sengsara membawa nikmat, itu hanya ada di buku sastra. Kebanyakan orang tidak mau menderita, tetapi lebih dalam daripada penderitaan adalah kesengsaraan. Sudah tidak ada lagi harapan. Sebuah penderitaan yang begitu berat, itulah yang disebut sengsara. Bahkan Ayub yang dikenal sebagai tokoh penderitaan mengalami sengsara itu, dan dia berkata di Ayub 36 ayat 15 dia katakan, dengan sengsara menyelamatkan orang sengsara. Meskipun dia mengatakan itu sebagai sebuah pernyataan yang skeptis tentang dirinya atau mempertanyakan tentang penderitaan yang dialami, tetapi itu juga sekaligus menjadi nubuatan
atau profesi atau profetik bahwa itu terjadi kemudian penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus telah melepaskan saudara dan saya dari kesengsaraan. Sengsara bisa diakibatkan oleh banyak hal. Tetapi terutama kesengsaraan itu adalah karena kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kesengsaraan mental, kesengsaraan batin yang dalam. Mungkin kita secara materi dicukupkan. Tetapi tahukah saudara, ketika kita terpisah dari Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, tidak punya koneksi, hubungan yang bagus dari Tuhan kepada Tuhan, itulah sebuah kesengsaraan. Bahkan Yesus ketika dia disalibkan, ditinggalkan oleh Bapaknya, dia berteriak setengah mati, dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku, Allahku. Yesus memahami bahwa itulah kesengsaraan yang tidak terperikan. Dan dia tahu, dan dia harus menanggung itu demi supaya kita diselamatkan. Dan dia memikul itu. Yang dia tunjukkan dengan salib yang dia pikul. Begitu berat. Tetapi yang dia pikul yang paling berat adalah ketika melihat orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah, yang tidak menghargai salib Kristus. Di Getsemani, dia berdoa supaya dia dikuatkan. Karena keinginan untuk menolak cawan murka Allah atas semua dosa-dosa manusia yang dia harus pikul. Itu begitu berat. 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, Tuhan kalau bisa jauhkanlah cawan ini daripadaku. Karena begitu berat penderitaan yang harus dia pikul. Sebagai manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, tetapi akhirnya menanggung dosa semua orang. Itulah sebuah penderitaan. Itu adalah sebuah kesengsaraan yang tidak terperikan. Dan Yesus menanggung itu. Dia memikul ini. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan sesempurna Yesus menjelaskan kasih lewat kematiannya. Itu sebabnya di Yohanes 3 ayat 16 yang sering sekali dikutip oleh banyak orang, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan saya, saudara, semua orang di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberi dengan rela anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mengalami penderitaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti cinta Tuhan. Yang ketiga dikatakan ia tertikam karena pemberontakan kita. Saudara-saudari tahu bahwa pemberontak itu sebelumnya pasti adalah mungkin teman atau orang yang mengenal paling tidak. Pernahkah saudara dikhianati oleh seseorang? Awalnya Anda percaya dengan dia, tapi kemudian dia menipu kita dari belakang. Kita seperti ditikam, ditusuk dari belakang. Sangat menyakitkan. Seseorang yang tadinya mensupport kita, tetapi kemudian di luar berkata-kata buruk tentang kita. Ini adalah sebuah pemberontakan. Ini juga dialami oleh Musa. Waktu Korah dan kawan-kawan memberontak. Korah adalah dari kalangan Lewi yang sama dengan Musa yang harusnya menjadi satu tim. Tetapi mereka dibakar oleh cemburu. Mereka berpikir, kenapa Musa yang harus memimpin? Kenapa tidak yang lain? Apalagi mungkin Musa sudah tua. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka melakukan pemberontakan. Dan itulah satu tikaman kepada Musa. Tapi tahukah saudara-saudari bahwa ketika kita tidak menghormati kedaulatan Tuhan, ketika kita tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah sebuah pemberontakan. Ketika kita tidak taat kepada firman-Nya, itulah sebuah pemberontakan. Ketika kita melakukan apa yang kita mau lebih daripada apa yang firman Tuhan mau, itulah sebuah pemberontakan. Dan itulah sebuah tikaman demi tikaman yang dialami oleh Yesus di Calvary. Telah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Dikatakan ia tertikam karena pemberontakan kita. Di Yesaya 44 ayat 22 dikatakan pemberontakan kita dibayar dengan tebusan. Dan tebusan itu bukan dengan uang, bukan dengan harta benda, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dia berikan itu.
Saya nggak bisa mengatakan apa-apa lagi selain daripada takjub. Orang boleh membayar karena dia punya banyak harta. Orang bisa bahkan mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri diselamatkan. Tetapi Yesus memilih jalan yang sangat tidak populer. Dia justru memberikan nyawanya supaya orang lain diselamatkan. Bukankah itu satu peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan sangat berempati kepada kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. The Savior's scars, bekas-bekas luka yang dialami oleh Yesus, juru selamat kita itu, adalah sebuah pengingat betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Kemudian dikatakan ia diremukkan karena kejahatan kita. Kata diremukkan artinya dihancurkan sampai habis. Kalau kita menggiling satu benda ya, kita giling kacang untuk bumbu ya, kita giling sampai remuk. Dan Yesus mengalami itu. Kitab Yesaya 53 mencatat dikatakan, begitu buruk rupanya. Sampai bahkan kita tidak mengenali. Bahkan dikatakan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nggak ganteng. Saya tidak tahu apakah bekas luka itu hanya ada di tangan atau di lambung. Apakah itu juga termasuk kalau dilihat dari belakang termasuk cambukan 40 kurang 1 cambukan. Saya tidak tahu. Dan kenapa itu dibiarkan terjadi, bekas-bekas luka itu terjadi dan ditunjukkan kepada Thomas? Kenapa nggak langsung? Tuhan memilih membiarkan bekas-bekas luka itu ada di dalam dirinya untuk apa? Bagi saya, itulah sebuah pengingat. Saya ada bekas luka waktu saya lari-lari di satu stadion waktu saya dulu kuliah. Ketika saya lari dengan cukup kencang, saya masuk ke stadion, tiba-tiba kepala saya kena kepada satu benda yang saya tidak tahu karena waktu itu masih gelap. Waktu saya cek dan ada bekas luka di sini saya. Dan waktu saya cek pada pagi itu, saya baru sadar ternyata ada satu kawat dibentangkan untuk menutup pintu masuk menuju stadion itu. Sejak saat itu, saya jadi disadarkan untuk bisa lebih berhati-hati terhadap segala kondisi yang saya belum lihat, belum tentu itu tidak ada. Bekas-bekas itu bukan menjadi sesuatu kecacatan di dalam hidup, tetapi itu adalah sebuah pengingat untuk membuat kita senantiasa menjadi rendah hati, menjadi mawas diri, untuk mengingat siapa kita sebelumnya. Hari ini banyak orang suka melupakan masa lalu. Banyak orang melupakan sejarah. Orang mau sesuatu yang instan hari ini langsung terjadi. Tapi Tuhan mengingatkan kita lewat dia berbicara kepada Thomas. Bekas luka di lambung dan juga bekas paku di tangan adalah scars, bekas-bekas luka yang menunjukkan kasih yang sempurna dari Tuhan. Dan dia diremukkan. Diremukkan itu adalah sebuah perbandingan yang pantas dengan kejahatan-kejahatan kita. Mungkin kita berpikir, saya bukan orang yang jahat, saya bukan seperti si Yudas pengkhianat, saya bukan seperti si Barabas atau yang lain-lain. Atau saya bukan seperti penjahat koruptor. Tapi tahukah saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Kontras daripada kekudusan adalah noda, titik. Seseorang dikatakan atau satu benda dinyatakan tidak lagi kudus atau suci, bukan karena banyaknya noda ada di dalam benda itu, tapi karena adanya noda. Allah kita yang kudus dikontraskan dengan apakah kita berdosa atau tidak. Roma mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan semuanya telah kehilangan kemuliaan akan Allah. Standar yang Tuhan pakai adalah sejauh langit dari bumi, begitulah jauhnya pikiran-pikiran Allah daripada pikiran-pikiran kita. Tahun ini kita merayakan, atau tema kita adalah tentang higher, lebih tinggi. Saya berharap kita semakin memahami lebih tinggi tentang makna salib Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin mengasihi dia. Bahwa ketika Yesus mengalami kehancuran total, kita bisa membacakan itu adalah kejahatan-kejahatan kita. Dan yang terakhir dikatakan, ganjaran untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran itu bisa positif, tapi juga bisa negatif.
Sebuah harga yang harus dibayar untuk sebuah keselamatan itu telah dipraktekkan oleh orang-orang perjanjian lama. Dengan mereka mempersembahkan korban penebus dosa, korban penebus salah. Mereka harus memberikan sebuah korban atau itulah ganjaran untuk mereka bisa diselamatkan. Dan inilah yang dibuktikan oleh Yesus. Tetapi itu sangat-sangat hampir tidak masuk akal. Kenapa? Karena pengkhotbah pernah memberikan respon tentang situasi ini. Yang ternyata itu juga menjadi sebuah profesi di masa yang akan datang. Dikatakan di Pengkhotbah 8 ayat yang ke-14, dikatakan kesia-siaan ketika orang benar menerima ganjaran untuk orang fasik. Adalah satu kebodohan, adalah satu kesia-siaan ketika orang benar harus menerima ganjaran yang harusnya itu berlaku untuk orang fasik. Tetapi kemudian Roma pasal yang ke-5 mengekokan tentang kenyataan itu, dikatakan bahwa Kristus Yesus telah mati untuk kita bahkan ketika kita masih berdosa. Wow, Tuhan kita, Yesus Kristus, layak untuk menjadi juru selamat kita. Karena dia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Di Amsal 20 ayat 30 berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bilur-bilur yang telah dialami oleh Yesus dan bekas-bekas luka yang dia telah tunjukkan kepada manusia, murid-muridnya pada zamannya. Saya percaya paling tidak itu membawa kita kepada 3 hadiah yang daripada Tuhan. Pertama, kita disembuhkan. Bukan hanya sembuh secara fisik saja, tetapi juga yang paling penting, yang paling utama, penyembuhan dari akibat dosa kita. Maut tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita, tetapi justru keselamatan kekal Tuhan janjikan. Sembuh adalah satu janji yang Tuhan berikan. Jangan pernah percaya apa yang dunia percaya tentang sembuh. Bagi saya, kesembuhan adalah ketika saya bisa berkomunikasi lagi dengan Bapa di surga. Ketika Tuhan bisa menerima saya. Dikatakan orang-orang yang disembuhkan menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Yang kedua, saya dikuatkan. Bagaimana cara Tuhan menguatkan saya? Bukan saya menjadi muscle, menjadi orang yang berotot, menjadi orang yang dikdaya seperti Power Rangers atau hal yang lain. Tetapi kuat yang dimaksudkan Tuhan di situ adalah kuat karena kasih karunia. Dan itu dikatakan oleh Paulus, kembali dia katakan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa? Bekas-bekas luka itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kelemahan. Tetapi kelemahan yang bukan untuk disembunyikan, tapi kelemahan untuk bisa dinyatakan bahwa kita bukan sempurna, tetapi kasih karunia Tuhan menyempurnakan kita, dan itulah yang menjadi penguat di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudari, ada banyak orang pengen kelihatan kuat di mata orang lain, tapi sungguhnya mereka rapuh. Kata vulnerable, mungkin kita sering dengar, vulnerable atau rentan atau rapuh. Ternyata berasal dari kata fullness. Fullness itu artinya luka. Orang vulnerable adalah dia berbicara tentang bekas-bekas luka. Mungkin di masa lalu kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Banyak di antara kita mungkin sengaja bahkan menyembunyikan dosa-dosa kita untuk tidak kelihatan oleh orang lain. Dan kita pikir itulah sebuah kekuatan. Tetapi di mata Tuhan justru itu adalah kelemahan. Karena Tuhan suka orang yang lemah adalah menunjukkan kelemahannya. Tetapi karena kasih karunia Allah itu bekerja di dalam hidupnya menjadi kekuatan. Itulah kesaksian daripada Paulus. Dan itulah pernyataan yang Tuhan katakan kepada Paulus. Dikatakan oleh Tuhan, cukuplah kasih karunia aku tinggal padamu. Karena dengan itulah engkau menjadi kuat. Oleh karena itu Paulus bersaksi, dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam penderitaannya sehingga aku sama dengan dia di dalam kematiannya. Itulah sebuah penderitaan yang nyata. Tetapi bukan penderitaan yang membawa kita kepada kematian, tapi karena kita bersama-sama dengan Kristus menuju kemuliaan. Yang ketiga, kita akan menjadi indah. Beautiful. Cantik. Ada orang berkata, kalau ada bekas luka nggak akan cantik. Tapi kecantikan itu adalah penilaian manusia yang fana, yang terbatas. Hari ini orang mungkin memakai kecantikan itu pakai standar Miss Universe atau hal-hal yang lain. Tetapi di mata Tuhan, keindahan itu adalah sebuah pemulihan. Ketika seorang dipulihkan dari sakit penyakitnya, itulah menjadi sebuah keindahan. Jangan pernah memakai standar dunia untuk menilai keindahan di mata Tuhan.
Karena keindahan dunia hari ini sifatnya adalah sementara. Tetapi penyembuhan yang daripada Tuhan akan membuat kita indah dari waktu ke waktu. Kita diperbaharui, dikatakan, dari sehari ke sehari. Luka-luka yang ada di dalam tubuh Yesus telah memberikan kesembuhan yang sempurna bagi kita. Apa yang kita perlu ingat di dalam memperingati Jumat Agung pada hari ini, saudara-saudari? Ingatlah bahwa Yesus mengasihi saudara. Dan dia telah membuktikan dan meninggalkan jejak sejarah. Dengan bekas-bekas luka. Yang dia tunjukkan kepada Thomas. Yang kita dengar dan kita baca. Bekas itu masih ada. Bahkan dicatat di kitab Wahyu. Bahwa bekas disembelih anak domba itu ada di depan tahta. Tuhan tidak menyembunyikan itu. Dia sengaja membuka itu. Karena dia sangat berempati kepada kita. Dia tidak mau kita ditipu oleh iblis untuk kelihatan bagus. Tetapi Tuhan mau kita menjadi apa adanya. Karena Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Semoga firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Menjadikan kita menjadi orang yang semakin mencintai Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa agar setiap kami Tuhan yang telah mengalami Kristus di dalam diri kami. Boleh terus-menerus menjalani itu di dalam ketekunan. Dan mengingat bahwa berjalan bersama dengan Engkau. Mungkin akan ada bekas-bekas luka yang terjadi dalam hidup kami. Bukan untuk kami sembunyikan dan kami simpan. Tetapi untuk kami bagikan. Karena itulah yang akan memberikan kemenangan. Memberikan sukacita. Memberikan kesembuhan. Memberikan kekuatan. Dan juga keindahan. Biarlah kami semua di sini boleh bersyukur atas kelemahan-kelemahan kami. Karena justru dalam kelemahan itu kami disempurnakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah mati. Menderita, sengsara. Hanya untuk kami boleh mengalami kesembuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.